Sebuah janji disampaikan pelatih Arema, Marcos Santos untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan jelang Super League 2025-2026, pelatih asal Brasil itu siap mendedikasikan dirinya untuk mereka. Setidaknya ada 135 korban meninggal, akibat tragedi yang terjadi usai laga Arema vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023 tersebut. Selain itu, masih banyak korban luka-luka yang menderita cacat fisik bahkan hingga saat ini. Marcos mengaku mengetahui, tragedi tanggal 1 Oktober tahun 2022 itu dari beberapa orang yang ada di tim Arema saat ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pun sudah beberapa kali datang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang sejak pertama kali ditunjuk sebagai pelatih kepala Arema. Saya ingin menyampaikan kepada para keluarga korban yang menderita akibat tragedi beberapa tahun lalu, bahwa saya akan mendedikasikan diri saya sepenuhnya di sini, kata Marcos. Sebagai pelatih, Marcos berharap bisa memberikan kebahagiaan buat seluruh pendukung Arema, termasuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, kebahagiaan itu tak lain adalah prestasi Arema di musim ini. Para penggawa Singoedan diajaknya untuk berjuang keras demi gelar juara Super League musim ini. Marcos yakin, perjuangan keras itu bakal berbuah manisnya kebahagiaan. Saya berharap kami bisa memberikan hasil yang baik bagi seluruh Aremania. Kami siap untuk memperjuangkan gelar juara, pungkasnya. Sementara itu, Arema FC akhirnya memutuskan menambah satu pemain asing lagi, Ian Lucas Puleyo Araya, didatangkan tim Singoedan setelah evaluasi dari Piala Presiden 2025. Pemain asing asal Argentina ini berposisi utama sebagai winger kanan. Ian Puleyo Araya sudah datang dalam latihan Arema FC, Senin tanggal 21 Juli kemarin. Kedatangannya membuat pemain asing tim yang diasuh Marcos Santos ini menjadi 9. Ya, sesuai pembicaraan kemarin, kalau evaluasi kami membutuhkan waktu setelah mengikuti turnamen Piala Presiden, saat itu saya sampaikan mungkin kami menggunakan 8-9 pemain, kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Dia mengatakan, saat evaluasi tersebut salah satunya adalah kebutuhan penambahan pemain, terutama pemain asing. Kami sudah ada list nama yang dikantongi, dan dia yang terbaik, berposisi sayap dan itu yang kami butuhkan, beber dia. Pria yang akrab disapa Inal ini menjelaskan, kebutuhan yang dimaksud adalah Ian Puleyo Araya bukan hanya bisa berposisi winger kanan, pemain berusia 26 tahun itu juga bisa bermain di posisi kiri. Dia juga bisa jadi alternatif menyerang, tapi kalau posisi utama lebih ke sayap, cuma kalau striker bisa jadi backup Dalberto, imbuhnya. Lantas, alasan lainnya adalah bahasa pemain juga sama dengan asing lainnya, yakni Spanyol, hanya ada sedikit perbedaan antara bahasa yang digunakan di Brasil atau Argentina. Mungkin kalau di Jawa, ada Jawa Timur dan Jawa Tengah, bahasanya nyaris sama, jadi tidak ada kendala dalam bahasa sehingga komunikasinya lebih mudah, terangnya. Kedatangan Ian Puleyo membuat pemain asing Arema FC menjadi 9+1, 9 pemain yang akan didaftarkan, satu lagi adalah Pablo Oliveira yang tengah cedera. Selain itu nama lainnya adalah Lucas Frigeri, Odivan Kuri, Ian Mota, Julian Guevara, Valdeci Moreira, Paulinho Moxelin dan Dalberto. Selain itu ada Thales Lira, akan tetapi nama terakhir kabarnya bakal dipinjamkan. Inal mengisyaratkan, untuk pemain asing bisa jadi akan kembali mengalami perubahan, sebab dengan komitmen 9 asing, saat ini slot tersebut telah terpenuhi semuanya, sementara, bila ingin menambah pemain, maka ada yang harus dilepas oleh Arema FC. Bisa jadi akan ada yang datang lagi, kan saya bilang 8-9 pemain, siapa tahu diam-diam kami nambah lagi atau mengurangi, yang sesuai kebutuhan saja dan tentunya, melalui proses diskusi dengan pelatih, pungkasnya. Terkait pelepasan pemain, dari informasi yang didapatkan Malang Posko Media, nama Thales Lira di pintu keluar, kini tinggal pengumuman resmi dari klub. Saat latihan terakhir di lapangan ARG Lawang kemarin, Thales pun terlihat berdiskusi intensif dengan General Manager klub, dia akan dipinjamkan, tutur salah satu sumber internal klub Arema FC. Di sisi lain, sebelum Timnas U23 memasuki semifinal Piala AFF U23, 2025, ada berita buruk, yakni Arhan Fikri, salah satu pemain terbaik timnas itu, dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut. Arhan Fikri pun absen membela timnas Indonesia saat melawan Malaysia di Piala AFF U23, 2025 karena cedera. Hingga kini, masalah pemain Arema FC itu masih misteri.
Indonesia hanya bermain imbang 0-0 dengan Malaysia di laga terakhir grup A Piala AFF U23, 2025, dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2025, Arhan Fikri tak masuk susunan pemain. Namun beberapa jam sebelum laga, Arhan Fikri mengunggah Instagram story yang religius. The power of doa, nasib tak bisa diduga, takdir tak bisa diubah, tapi doa bisa mengubah segalanya. Nothing is impossible when Allah said, kun fayakun, kata Arhan Fikri. Selepas laga Indonesia vs Malaysia, manajer Garuda Muda, Ahmed Zaki Iskandar, menjelaskan bahwa Arhan Fikri masih belum akan bermain saat laga semifinal. Arhan Fikri belum bisa bermain di semifinal, ujar manajer Timnas U23, Ahmed Zaki Iskandar, kepada awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, pada Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Kondisi Arhan akan terus dipantau, kata Gerald Vandenberg, pelatih Indonesia U23 itu turut berkomentar mengenai kondisi Arhan Fikri. Pemain 20 tahun itu akan menjalani magnetic resonance imaging (MRI). Soal Arhan, kita harus tunggu dulu karena dia akan di MRI 1 atau 2 hari ke depan, tapi saya harap semuanya baik-baik saja. Sekarang, saya belum bisa bicara banyak karena saya belum tahu bagaimana kondisinya, kata dia. Pada hari Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025, Arhan Fikri terlihat melakukan latihan terpisah dengan tim sebelum melawan Malaysia. Dia melakukan latihan sederhana dengan kinesiotape di lutut kanannya. Vandenberg mengakui, hilangnya Arhan Fikri dari skuad berdampak pada kekuatan Timnas U23 secara keseluruhan. Hal itu tampak saat Timnas U23 menghadapi Malaysia, tak ada distributor andal dari lini tengah. Saya kira hari ini pertandingannya sulit, mereka bermain rapat dan defensif. Lalu, hari ini kami kehilangan pemain seperti Arhan Fikri, padahal, dia mampu bermain leluasa di antar lini, ujar Vandenberg.